Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah Lastri, 38 tahun. Sudah setahun ini menikah dengan Mas Denny, suamiku yang kedua setelah aku bercerai dengan suami sebelumnya. Kami tinggal di rumah kecil dengan 2 kamar yang berdempetan, dindingnya tipis. Kalau ada yang batuk di kamar sebelah, pasti terdengar jelas. Ruang tamu kami juga multifungsi, sekaligus ruang makan, tempat menonton TV, dan bahkan tempat menjemur pakaian kalau hujan. Dapur ada di belakang, dekat dengan kamar mandi yang cuma satu. Mas Denny bekerja sebagai satpam di perumahan sebelah, jadi kehidupan kami sederhana. Dia lelaki yang baik, tapi sering bekerja malam. Itu membuatku lebih sering sendirian di rumah, kecuali dengan anak tiriku, Reza. Reza baru saja kembali ke rumah setelah menyelesaikan kuliah. Umurnya 22 tahun, seumuran dengan adikku di kampung. Anak ini pendiam, tapi kadang usil. Sejak dia pulang, rumah jadi lebih ramai, tapi juga terasa berbeda. Seperti biasa, malam itu Mas Denny berangkat kerja pukul 7 malam. Aku mengantarnya sampai depan gang, lalu kembali ke rumah. Reza masih di kamarnya, katanya ada yang harus dikerjakan di laptop. Sementara itu, aku duduk di ruang tamu, menonton TV sambil menyetrika baju. Udara cukup panas, jadi aku hanya mengenakan daster tipis. Hal biasa kalau di rumah. Namun, karena rumah kecil, aku harus selalu waspada. Kadang, kalau berjalan ke dapur, Reza bisa tiba-tiba muncul dari kamar, membuatku kaget. "Bu, ada kopi nggak?" tanyanya tiba-tiba, muncul di ambang pintu kamarnya. Aku melirik sekilas. Kaosnya kusut, rambutnya berantakan. "Bikin sendiri, kan udah gede," jawabku santai. Dia malah cengengesan. "Males ah, kan ada ibu." Aku mendengus, tapi tetap berjalan ke dapur. Saat menunggu air mendidih, aku merasa ada yang memperhatikanku. Benar saja, Reza berdiri di pintu dapur, tatapannya datar, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku sedikit risih. "Ngapain lihatin gitu?" tanyaku sambil menuangkan kopi ke gelas. Dia bersandar di pintu. "Nggak apa-apa. Ibu panas, ya?" Aku berkedip. "Hah?" Dia menunjuk ke dasterku yang menempel di badan. Aku baru sadar bahan tipisnya sedikit menerawang karena cahaya lampu dapur. Cepat-cepat aku berbalik, pura-pura sibuk mengambil gula. "Nggak panas, biasa aja," jawabku datar. Reza tertawa kecil, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Aku menyodorkan kopi kepadanya dan buru-buru kembali ke ruang tamu. Tidak ada yang aneh, seharusnya. Tapi entah kenapa, sejak Reza kembali, rumah ini terasa lebih sempit. Ada hawa lain yang tidak bisa kujelaskan. Pukul 11 malam, aku masih di ruang tamu, menonton TV sambil bermain ponsel. Reza masih di kamarnya. Rumah sepi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Mas Denny baru pulang besok pagi. Biasanya aku tidak masalah sendirian, tapi malam ini rasanya berbeda. Aku menguap, lalu berdiri dan masuk ke kamar. Setelah menutup pintu, aku duduk di kasur, melepas karet rambut, lalu mengacak-acak kepalaku agar lebih rileks. Baru saja ingin berbaring, tiba-tiba, "Cit!" Aku langsung kaku. Suara apa itu? Aku menoleh ke sudut kamar, ke arah lemari tua dekat jendela. Lampu kamar tidak terlalu terang, tapi aku yakin tadi ada sesuatu yang bergerak di bawah lemari. "Cit!" Aku melompat dari kasur. "Ah, tikus!" "Reza!" teriakku panik. Tak sampai 5 detik, pintu kamar sebelah terbuka, lalu Reza muncul di pintu kamarku. "Ada apa, Bu?" "Ada tikus di kamar sini." Aku menunjuk ke arah lemari dengan wajah ketakutan. Reza berjalan masuk dengan santai, matanya masih mengantuk. "Mana?" "Di bawah lemari," cepetan cari gih. Aku meringkuk di kasur, takut kalau tikusnya tiba-tiba lari ke arahku. Reza terkekeh kecil, tapi tetap berjongkok, mengecek ke bawah lemari. Setelah beberapa kali mengetuk lantai, dia berdiri. "Nggak ada, Bu."
Aku masih ketakutan. Tadi aku dengar suaranya. Udahlah, mungkin udah kabur, katanya santai sambil menguap. Aku melotot. Jangan asal. Nanti tiba-tiba nongol lagi gimana? Aku nggak bakal bisa tidur tenang. Reza menatapku sekilas, lalu menyilangkan tangan di dada. Jadi maunya gimana? Aku menggigit bibir, ragu-ragu. Sebenarnya aku malu mengatakannya. Tapi kalau benar tikusnya masih ada dan tiba-tiba naik ke kasur saat aku tidur. Akhirnya, dengan suara lirih, aku berkata, temenin di sini aja, sampai aku tidur. Reza tampak terkejut. Hah? Serius? Aku mengangguk pelan. Dia tersenyum kecil, lalu berjalan ke pintu. Ya udah, aku ambil bantal dulu. Aku tidak menjawab, hanya mengikuti gerakannya dengan tatapan penuh rasa bersalah, dan perasaan lain yang tidak bisa kujelaskan. Malam itu, kami tidak melakukan apa-apa. Aku tidur di kasur, sementara Reza tidur di lantai dengan beralaskan karpet. Tapi, suasana terasa berbeda. Rumah ini kecil, ruangan sempit, tapi malam itu terasa semakin sesak. Keesokan malamnya, Mas Denny tidak bekerja. Jadwal liburnya tiba-tiba berubah. Malam itu, dia mengajakku untuk berbincang lebih dekat, dan sebagai istri, aku tentu saja mengikutinya. Namun, aku sempat lupa bahwa di kamar sebelah ada Reza. Malam itu, aku mencoba untuk fokus pada suamiku dan melupakan semuanya di luar ruangan. Namun, kenyataannya ada orang lain yang juga berada di rumah dan mungkin mendengarnya. Pagi itu, seperti biasa, aku bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Mas Denny sudah bersiap untuk berangkat kerja shift malam lagi. Sementara itu, aku sibuk di dapur menyiapkan makanan, sedangkan Reza duduk di meja makan menikmati teh dan gorengan. Nggak kemana-mana, Za? Tanyaku sambil menaruh piring di meja. Nggak, males keluar. Panas, jawabnya santai. Mas Denny berpamitan, lalu suara motornya perlahan menghilang di kejauhan. Rumah kembali sepi. Setelah maghrib, aku duduk di ruang tamu menonton TV, sementara Reza duduk di karpet, fokus bermain game di ponselnya. Tiba-tiba, tanpa mengalihkan pandangan dari layar, dia nyeletuk, "Bu, kalau lagi ngobrol jangan keras-keras, ganggu tahu." Aku yang sedang menyuap camilan langsung tersedak kecil. Cepat-cepat aku minum air dan menatapnya tajam. "Apa sih?" tanyaku. Dia masih fokus ke ponselnya, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Senyum iseng tersirat di wajahnya. "Kemarin kan aku belum tidur," lanjutnya santai. Aku langsung melempar bantal ke arahnya. "Ih, dasar anak ini, dengerin orang ngobrol aja." Reza tertawa kecil. "Dindingnya tipis." "Bu, bukan salahku," balasnya. Aku menggelengkan kepala, lalu tiba-tiba sebuah ide jahil muncul di kepalaku. Aku bersandar di sofa, mendekat sedikit, lalu tersenyum. "Kenapa, Za? Iri?" tanyaku menggoda. Reza menoleh, matanya menatapku beberapa detik. Suasana tiba-tiba terasa aneh. Aku tetap tersenyum, tapi entah kenapa rasanya berbeda. Sejak malam itu, suasana di rumah berubah. Bukan sesuatu yang nyata atau jelas, tapi ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Aku dan Reza masih bercanda seperti biasa, tetapi ada sesuatu di balik itu. Sesuatu yang membuat deg-degan. Contohnya malam ini. Setelah makan malam, aku duduk di sofa bersandar santai menonton TV, sementara Reza tetap di bawah, masih sibuk dengan gamenya. Lampu ruang tengah agak redup, membuat suasana terasa lebih tenang. Tiba-tiba dia nyeletuk lagi tanpa menoleh. "Bu, kalau tidur jangan sendirian terus. Nanti kesepian." Aku meliriknya dengan tatapan heran. "Santai aja, emang kenapa kalau sendirian?" Dia menyeringai kecil. "Ya, siapa tahu butuh teman." Aku tertawa kecil, tapi entah kenapa dadaku terasa aneh. "Dasar bocah," gumamku pelan. Reza menaruh ponselnya, lalu membalikkan badan menghadap ke arahku. "Kan kemarin juga sempat takut gara-gara tikus. Berarti kalau ada teman enak, kan?" katanya.
Aku hanya menghela napas dan mengalihkan pandangan. Malam ini terasa lebih sepi dari biasanya. Di dalam kamar, aku sengaja meredupkan lampu. Udara terasa gerah meskipun jendela sedikit terbuka. Aku mencoba fokus menonton drama di ponsel, tapi pikiranku melayang ke kejadian tadi sore. Sejak kemarin, ada yang berubah. Tatapan Reza terasa berbeda, dan aku sadar bahwa aku juga mulai memperhatikannya dengan cara yang lain. Aku menghela napas. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus menjaga jarak. Tiba-tiba, ada ketukan pelan di pintu. "Bu, masih bangun?" Suara Reza terdengar dari luar. Aku diam sejenak, ragu mau menjawab atau tidak. Tapi entah kenapa, tanganku malah bergerak membuka pintu. Reza berdiri di ambang pintu, masih dengan kaos oblong dan celana pendeknya. Matanya menatapku, ada sedikit ragu di sana, tapi juga sesuatu yang lain. "Kenapa?" tanyaku pelan. Dia tidak langsung menjawab. Dia masuk ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. Aku melangkah mundur sedikit, mencoba memahami situasi ini. Ada jeda beberapa detik, keheningan yang terasa lama, hanya suara napas yang terdengar samar. "Bu?" Suaranya pelan. Aku menghela napas. Aku tahu aku harus menghentikan ini. Aku tahu ini tidak benar. Tapi semakin dia mendekat, semakin aku merasa tidak bisa bergerak. "Za, kamu mau apa?" tanyaku dengan suara nyaris berbisik. Dia tetap diam, tapi tatapannya cukup memberi jawaban. Keesokan paginya, rumah terasa seperti biasa, tapi aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Saat aku keluar kamar, Reza sudah duduk di meja makan, menyeduh kopi sambil memeriksa ponselnya. Dia melirik sekilas lalu tersenyum kecil. "Pagi, Bu," sapanya santai. Aku berhenti sejenak, lalu mengangguk pelan. "Pagi." Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Seharusnya aku merasa canggung, tapi anehnya, aku justru merasa nyaman. Reza menyeruput kopinya, lalu tiba-tiba menyodorkan ponselnya ke arahku. "Aku dapat panggilan kerja," katanya. Aku tertegun. "Serius?" Dia mengangguk. "Iya, di luar kota. Minggu depan udah harus berangkat." Aku tidak langsung menjawab. Rasanya ada sesuatu yang menekan dadaku. Dia menatapku lama, lalu berbisik pelan. "Jadi, kita gimana?" Aku menarik napas, mencoba tersenyum meskipun hati terasa berat. "Jalani aja kayak biasa. Ini rahasia kita, kan?" Reza tersenyum miring, lalu mengangguk pelan. "Oke, rahasia kita." Dan begitu saja, semuanya kembali seperti biasa. Setidaknya, di mata orang lain. Tapi di dalam hati, kami tahu bahwa ada sesuatu yang tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.